Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh, ya Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas kurban yang terbaik. Kita sudah membahas kurban-kurban yang paling afdal, sampai pada masalah warna, pemilihan warna binatang kurban itu pun diatur oleh para ulama. Yang terbaik warna putih, kemudian afra, as-safra, warna kuning, lalu kemudian afra, itu bercampur-campur antara putih dan kuning, atau bahasa kita lebih ke abu-abu, summal hamra, lalu merah. Tidak ada juga yang merah, yang kecoklat-coklatan tidak ada. Summal balqa, kemudian cari yang belang-belang hitam putih. Kalau tidak ada juga pilihan terakhir, barulah cari binatang kurban yang sauda, yang warna hitam. Pilihan terakhir warna hitam. Baik, kita sambung untuk menyempurnakan pembahasan kita tentang kurban. Kita selesaikan hari ini hal-hal yang penting, karena ini hari terakhir kita mengaji sebelum Idul Adha, dan kita baru bisa bertemu kembali minggu kedua setelah Idul Adha, Sabtu kedua setelah Idul Adha. Subuh hari ini kita akan bahas tentang mandubatul udhiyah, perkara-perkara yang disunnahkan ketika melakukan kurban. Perkara-perkara yang disunnahkan ketika melakukan kurban, atau seputar masalah kurban. Yang pertama, bagi pemilik kurban, ketika sudah masuk 1 Zulhijjah, sunnah menjaga kuku dan bulu-bulu tidak lagi dipotong. Makruh mencukur bulu, memotong kuku kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, walaupun kurbannya belum dibeli, tapi dia sudah merencanakan kurban. Dan ini Rasulullah yang mengatakannya, iza ra'aitum hilala Zulhijjah, siapa yang sudah masuk, yang sudah melihat 1 Zulhijjah, nanti di ujung hadis, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka tahanlah kuku, tahanlah bulu-bulu dan kuku.
Itu yang pertama. Menurut ru'yah kemenang Indonesia kemarin 1 Zulhijjah, menurut ru'yah Saudi Arabia lusa 2 hari yang lalu, hari Kamis 1 Zulhijjah, di Indonesia Ormas Muhammadiyah mengikuti hisab menentukan seperti Saudi, seperti Arab Saudi. Jadi menentukan melalui hisab hari Kamis 1 Zulhijjah. Jadi bagi saudara-saudara kita Muhammadiyah akan berhari raya otomatis di hari Sabtu. Kalau kita mengikuti ru'yah pemerintah, otomatis kita akan berhari raya di hari Minggu. Tentu ini menjadi polemik bukan hanya sekali, tapi sudah berkali-kali. Namun setiap kali muncul masalah ini selalu menjadi masalah yang hangat dibicarakan di antara masyarakat. Tentu menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin hari raya kita berbeda dengan Arab Saudi, sedangkan di sana 10 Zulhijjah, mulai dari 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah berhubungan dengan wukuf di Arafah. Mana mungkin kita berbeda hari dengan wukuf di Arafah? Jadi pertanyaan ini muncul selalu, bagaimana mungkin kita berbeda dengan Arab Saudi? Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita sambung ini perlu sedikit menambah wawasan kita bahawa kalau kita buka kitab fikih, seluruh mujtahid itu menyepakati cara menentukan ibadah yang membutuhkan waktu, penentuan waktu atau tanggal, itu ada 2 metode. Metode pertama ittihad al-matla', iaitu bersandar pada satu matla'. Jadi kalau bahasa kita standarnya internasional, rujukannya ke Mekah, karena Mekah sumber Islam, awal Islam. Jadi metode ini kalau di Mekah ru'yahnya hari fulan, maka seluruh dunia Islam merujuk ke situ. Nah, itu metode pertama, disebut ittihad al-matla'. Metode kedua itu disebut ikhtilaf al-matali'. Berbeda-beda tempat atau waktu keluarnya hilal atau anak bulan, maka berbeda-beda penentuan urusan ibadah itu di setiap negara. Jadi merujuk kepada negara masing-masing. Ketika kita memanjangkan bacaan, ternyata jumhur ulama lebih banyak bersandar pada ikhtilaf al-matali'. Lebih banyak bersandar pada berbeda matla', berbeda keputusan. Jadi sandarannya ke negara masing-masing, dan itu didasarkan dengan dalil yang kuat. Pertama, ada hadis yang tidak diragukan, yaitu hadis Quraib, disebut dengan hadis Quraib. Jadi terjadi ketika Quraib, salah seorang sahabat, pulang dari Syam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Fadl. Pulang dari Syam, bertemu dengan penduduk Madinah. Syam itu Syria, Syria, Yordan, bertemu dengan penduduk Madinah. Jadi ditanya oleh Ibnu Abbas ketika sampai di Madinah, kalian sudah lihat bulan puasa, untuk puasa? Kata mereka, kami sudah lihat hari Sabtu. Jadi mereka hari itu sudah puasa.
Ternyata penduduk Madinah belum melihat bulan. Ya. Jadi tidak ada yang nampak bulan. Jadi sudah terjadi perbezaan di situ, dilapor ke Nabi. Jawaban Nabi, puasalah sesuai dengan ru'yah masing-masing. Jadi dari dulu itu sudah ada perbedaan itu. Makanya tidak menjadi sumber masalah di saat kita berbeda dengan Mekah. Dulu Syam sama Madinah saja sudah mulai berbeda ketika berbeda melihat ru'yah. Jadi tidak perlu pun dipermasalahkan, tidak perlu pun sampai nggak bisa tidur kayak mana tahun ini. Nyoka beda lah menggedanyo, hana pupu kan, nggak ada masalah. Di mana matla' berada, di situ puasa itu wajar. Kecuali berbeda sampai 3 hari. Itu tersesat berarti. Itu berarti ada kesesatan yang terjadi. Udah, itu permasalahan pertama tentang hari raya. Jadi kita yang mengikuti ru'yah Indonesia, ya salatnya bersama jamaah salat Idul Adha yang satu ru'yah. Yang ru'yah ikut Saudi. Nah, di sini mewakili di Indonesia ormasnya Muhammadiyah. Ya salatnya nanti mereka lakukan sendiri juga tidak mengapa. Yang mengapa ketika kita mulai mengejek, merendahkan, itu yang mulai mengapa. Berarti hati kita ini sudah kurang ilmu, cepat hasad, cepat dengki kepada orang. Itu yang mengapa. Jadi dalam grup WA nasi ketuk tak grup WA pulih betul je. Itu sudah mulai saling mengejek. Itu yang tidak baik. Itu berarti orang itu tidak baik. Kemudian timbul lagi satu masalah lagi. Bagaimana mungkin kita puasa Arafah berbeda dengan wukuf Arafahnya di Arab Saudi? Timbul masalah kedua. Kita puasa Arafah 9 Zulhijjah. Mana mungkin 9 Zulhijjah kita puasa Arafah berbeda dengan hari wukuf. Sedangkan wukuf pun dilakukan 9 Zulhijjah. Begitu pertanyaan yang banyak sekali muncul. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahawa sejarah menyatakan dengan riwayat yang kuat, puasa Arafah itu sudah lebih dahulu ada syariatnya dibandingkan wukuf Arafah. Tidak ada hubung kait antara puasa Arafah dengan peristiwa wukuf atau pelaksanaan wukuf di Arafah. Tidak ada hubung kait. Nabi sudah mulai puasa Arafah itu dari 2 Hijriah. Syariatnya dari 2 Hijriah. Sedangkan wukuf baru ada ketika Nabi melakukan haji wada'. Maka sebelum ada wukuf, ini sudah ada duluan. Kebetulan ketika ditetapkan syariat wukuf diletakkan di hari ke-9 oleh Allah. Syariatnya diletakkan hari ke-9. Maka ketika terjadi perbedaan antar negara, kita tidak mesti dan tidak bermasalah ketika berbeda dengan hari wukuf, karena kita menyandarkan diri pada ru'yah negara masing-masing. Jadi nggak mesti puasa Arafah itu harus bertepatan dengan hari wukuf Arafah. Kalau itu terjadi, Nabi nggak akan puasa sebelum terjadi wukuf kalau dihubungkan dengan wukuf. Jadi misal di sana sedang wukuf, kita hari ini baru hari ke-8 misal contohnya. Misal di sana wukuf 9 Zulhijjah, kita di sini baru hari ke-8 Zulhijjah misal contoh. Bermasalahkah? Tidak. Kenapa? Nggak ada hubung kait antara puasa Arafah dengan wukuf. Puasa Arafah mengikuti ru'yah. Wukuf kebetulan ditetapkan di 9 bagi negara tersebut. Jadi itu juga bukan menjadi sebuah masalah besar.
Dan tidak perlu dipertentangkan sampai menimbulkan permusuhan dengan masalah-masalah seperti itu. Jadi aman, tenang saja. Yang mau ikut ru'yahnya ulil amri silakan, yang mau ikut ru'yahnya hisabnya Muhammadiyah silakan. Memang yang saya dapat kabar wallahu alam bahwa hari Kamis, hari Rabu ada hampir 100 titik telah dilakukan proses ru'yah, tidak ditemukan kemungkinan imkanur ru'yah, tidak ditemukan kemungkinan untuk terlihat anak bulan. Hampir 100 titik di Indonesia. Karena penetapan ru'yah itu kan melihat, mungkin dilihat atau dia anak bulan itu. Jadi 0,3 derajat. Kalau metode Muhammadiyah tidak melihat tapi menghitung. Arab Saudi pun sepanjang yang saya tahu itu tidak mau menghitung, tetap ru'yah. Pemerintah Arab Saudi nggak mau menghitung, Pak, nggak mau menggunakan metode hisab, tetap ru'yah, karena Rasulullah menyuruh ru'yah, menyuruh lihat. Kita tahu anak bulan itu sudah ada di belakang awan, tapi yang disuruh lihat. Makanya keluarlah hadis Nabi, fa in ghumma alaikum, kalau tidak nampak karena mendung, genapkan Sya'ban 30 hari. Itu menunjukkan apa? Yang disuruh lihat sampai nampak. Nabi sudah tahu, kan mudah bagi Jibril memberitahu Nabi. Ini contoh nih, Jibril kan mudah kasih tahu Nabi, ya Rasulullah, sudah ada anak bulan, sudah ada di balik awan, cuma mendung. Bisakah Nabi tetapkan ke seluruh dunia Islam besok puasa? Bisa kan? Tapi kenapa Nabi tidak menetapkan? Ternyata yang disuruh adalah lihat sampai betul nampak. Maka Nabi mengatakan kalau nggak nampak karena mendung, genapkan Sya'ban 30 hari. Itu kalau dalam urusan Ramadan. Nah, jadi begitu tentang penetapan 1 Zulhijjah dan hari raya. Memang kita ini karena kurang tegasnya pemimpin juga bermasalah. Lalu ada ketidakpercayaan pada pemerintah juga ada. Ya. Tapi kalau pemerintah berbohong, mengeluarkan statement berbohong, maka mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di atas semua kesilapan dan kekhilafan rakyat yang dia pimpin. Kalau berbohong, tapi susah untuk berbohong karena mutawatir nih ceritanya. Artinya dikumpulkan data dari seluruh provinsi. Jadi agak susah kalau berbohong, berarti berbohong rame-rame itu, atau dibohongi, dibohongi rame-rame bisa jadi. Allah alam. Baik. Jadi sunnah yang pertama adalah jangan ganggu bulu dan kuku-kuku mulai dari maghrib kemarin. Jadi ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, sunnah hukumnya mengikat rabtul udhiyah qabla ayyam an-nahr. Sunnah hukumnya mengikat binatang kurban sehari atau 2 hari sebelum dikurbankan. Sunnah. Kenapa? Li al-isti'dad al-qurbah wa idhar ar-raghbah, biar nampak persiapan kita untuk berkurban, sekaligus menunjukkan raghbah, menunjukkan cinta, menunjukkan kita senang terhadap kurban itu. Jadi waktu kita pelihara itu fayakunu lahu fihi ajrun wa sawab. Mulai waktu kita pelihara, kita ikat, itu sudah mulai mengalir pahala persiapan untuk kurban. Makanya dulu teringat saya tahun-tahun 80-an, 90-an, orang-orang yang berkurban rata-rata mengikat binatang kurbannya di belakang rumah sehari atau 2 hari sebelum dikurbankan. Dan itu menjadi pemandangan biasa. Dicari makan sampai dibakar obat nyamuk, dibakar sampah agar
tidak terkena, tidak digigit nyamuk binatang kurbannya, dan itu ada yang begadang, macam-macam. Hari ini orang sudah maunya simple, jadi kadang-kadang dipesan kepada penjual kurban, neme ba'uroha mentang. Jadi pesanan kepada penjual, bawa di hari hajang, baik gabuk kamu. Jadi makanya penjual kadang-kadang membawa binatang kurbannya di hari penyembelihan, pagi udah dibawa itu. Sebenarnya memelihara sebelum dikurbankan itu kita sudah dapat pahala plus di situ. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj ayat 32, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk menunjukkan ketakwaan hatinya. Jadi para ulama tafsir termasuklah menyebutkan yang mengagungkan syiar, artinya dia nampakkan syiar Allah ini, dia senang, dia pelihara. Di situlah kemudian para ulama mencatat beberapa perkara makruh, iaitu makruh mengambil susu, memeras susu dari binatang kurban, jangan diganggu dengan memeras susunya. Lalu kemudian jangan cukur bulu-bulunya. Lalu kemudian ayyan tafi' biha, jangan diambil manfaat darinya. Rukuban, baik dengan cara dikendarai. Jadi jangan buat capek kambing atau sapi. Jadi mungkin sambil-sambil nunggu dikurbankan, kita ajak bajak sawah, kita bawa ke sawah, kita suruh cuci piring, kita suruh bersihin kebun. Jangan ambil lagi manfaat. Au hamlan, atau kita suruh bawa sesuatu. Ini maksudnya betul-betul hindari itu, istimewakan. Seperti kita mengistimewakan darah baru, begitulah kita perlakukan. Sampai nanti waktu dibawa ke tempat penyembelihan, wa ayyasuqaha ilal mazbah suqan jamilan la anifan. Ketika dibawa ke tempat penyembelihan, hendaknya dibawa dengan lembut, jangan kasar, jangan tarik kakinya, jangan dibentak, jangan buat kambing jangan buat sapi itu merasa ini orang sudah kita mau disembelih kasar lagi. Padahal itu semua perkara makruh. Jadi bawanya baik-baik, digusuk-gusuk baik-baik, kecuali kalau sudah kena tendang dan melawan, itu baru boleh dirintak. Kalau dia sudah mulai melawan. Tapi kalau dia baik-baik saja, bawa baik-baik. Kenapa disuruh sampai begitu? Itu semua karena kita memberikan kado untuk Allah Subhanahu wa taala. Urusannya karena penyembahan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu, ketika memberikan kado untuk orang yang kita cintai saja, itu kadonya Masya Allah, itu seminggu sebelum kita kasih sudah kita beli. Lalu kemudian kita perlakukan kado itu dengan cara yang paling istimewa. Kita suruh bungkus, bungkusannya enggak boleh kertas 1.500, harus kertas 3.000. Kita suruh waktu buat kado harus kayak bonbon, kertasnya harus diputih-putih di ujung, kan? Lalu kemudian harus lipat begini, lipat begitu. Tulis nama, harus pakai tulisan orang, karena tulisan kita enggak bisa dibaca. Jadi sampai segitunya kita perlakukan kado untuk orang yang kita cintai. Untuk Allah lebih utama memperlakukan. Makanya Habil menerima keputusan makbul kurbannya, iaitu hasil panen yang terbaik yang dia beri. Maka binatang kurban itu dijaga baik-baik. Bagaimana kalau dia melahirkan waktu kita beli masih hamil, rupanya melahirkan sehari sebelum dikurbankan? Para ulama jumhur ulama mengatakan zubiha waladuha ma'al disembelih anaknya bersama ibunya. Karena li'annal umma
ta'ayyanat lil udhiyah, karena ibunya sudah ditentukan untuk dikurbankan, maka anak yang dikandungnya termasuk bahagian yang dikurbankan. Oh, rupanya sayang sekali, masih kecil sekali, sayang kalau kita sembelih. Pilihan kedua yaitu dibolehkan dijual, wa in ba'ahu tasaddaqa bisamani. Kalau dijual, hendaknya hasil penjualan semuanya disedekahkan kepada fakir miskin. Termasuk dibeli sendiri oleh si pemilik kurban. Jadi pemilik kurban tanya sama penjual kambing, berapa harga anak kambing? 500.000, beli sendiri. Itu 500.000 itu semuanya harus disedekahkan ke fakir miskin. Itu pilihan kedua. Kalau tidak mungkin untuk disembelih anak yang baru lahir itu. Nah, sudah, berarti itu sunnah kedua, yaitu memelihara binatang kurban dengan cara baik-baik. Berikutnya, disunnahkan hadir ketika proses penyembelihan kurban. Sunnah hadir. Berdasarkan hadis dari Rasulullah kepada Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki." Wahai Fatimah, pergilah ke tempat penyembelihan. Fashhidiha, saksikanlah kurban yang sedang disembelih. Saksikanlah kurbanmu yang disembelih. Fa innahu yughfaru laki 'inda awwali qatratin min damiha kulla zambin amaltihi. Karena setiap darah yang menetes dari kurbanmu akan mengampunkan dosa-dosamu. Itu kata Rasulullah. Jadi sunnah hadir di tempat penyembelihan bagi yang memiliki kurban. Disunnahkan badan hadir. Jadi tidak bisa diwakili dengan video call. Karena bahasa Nabi, qumi fashhidi, pergi dan saksikan. Jadi enggak bisa kita bilang sama kawan kita ke video call mentang. Waktu dikohnya ke video call kita. Itu enggak termasuk, Pak. Makanya kehadiran itu dalam hadis ini disebutkan menyebabkan adanya fadilah dari binatang kurban itu sendiri. Bagaimana kalau seorang perempuan harus hadir, sedangkan di lapangan itu semuanya laki-laki? Jadi ibu-ibu yang punya kurban, ketika yakin kalau dia hadir akan menimbulkan fitnah, maka lebih bagus tidak hadir. Yang fadilah tetap dapat karena terhalang dengan fitnah itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu datang, tiba-tiba proses penyembelihan berhenti karena ada perempuan yang datang ke tengah lapangan. Enggak jadi disembelih hari itu karena terlihat bidadari jatuh dari surga. Cuma jatuhnya terlalu kencang kadang-kadang. Ini sudah mulai mata laki-laki melihat semuanya. Apalagi kalau sampai penyembelih gaduh genging urinangnya. Waktu dia lihat rupanya yang disembelih jari-jarinya. Kan dah bermasalah lagi kan. Jadi kalau sudah setingkat itu boleh tidak hadir, tidak mengapa. Bagi perempuan kalau ditakutkan terjadi ikhtilat. Yang pulang kampung kurban di sini, tapi pulang kampung enggak bisa lihat, berkurangkah pahala kurban? Tidak. Tapi hanya tidak dapat pahala menyaksikan, itu aja. Yang pahala kurban tetap sempurna, tergantung dengan keikhlasan dan status binatang kurban itu. Baik. Berikutnya, yustahabbu ayyazbah binafsih. Sunnah hukumnya menyembelih dengan tangan sendiri, sunnah. Paling bagus tu sembelih sendiri. Yang punya kambing, Pak, paling bagus sembelih sendiri. Namun tidak semua kita mampu melakukannya, karena dia butuh kemampuan yang terbiasa. Maka oleh karena itu sewa orang boleh sewa orang. Bayarannya pun enggak boleh dengan daging atau kulit binatang kurban, harus bayaran terpisah.
Maka seandainya panitia mengatakan kambing atau sapi sekian, lalu kemudian harga tambah wang untuk ongkos nyembelih, itu memang wajib untuk tambah wang untuk ongkos nyembelih. Belum lagi peralatan, beli plastik, beli terpal, itu harus ditanggung bersama oleh para orang-orang yang mempunyai kurban. Dan jangan di saat seperti itu jangan ditahan-tahan, Pak. Malah disuruh berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik. Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau melakukan kebaikan. Dari mulai proses pembelian itu berlombalah melakukan kebaikan. Jadi kalau penjual mengatakan itu ada kambing yang lebih gemuk, lebih bagus, harganya tambah sedikit, tambah 200.000, itu kalau perlu nggak usah komplain-komplain, udah tambahkan. Kita sebab sedang mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sunnah menyembelih dengan tangan sendiri karena Nabi dari dulu berkurban dengan tangan sendiri. Bahkan Nabi di akhir tahun beliau menjelang wafatnya umur 63 tahun, dalam hadis disebutkan beliau menyembelih 100 ekor unta. 63 ekor beliau sembelih sendiri. Jadi disesuaikan dengan umurnya. Sudah capek sekali, tidak sanggup lagi, sisanya baru disembelih oleh Ali bin Abi Thalib, iaitu menantunya. Berikutnya, disunnahkan untuk memisahkan kurban yang mau disembelih dengan yang tidak atau belum disembelih. Jadi jangan nampakkan binatang yang disembelih di depan kurban yang akan disembelih berikutnya. Jadi jangan sampai si kambing yang di belakang itu melihat proses penyembelihan kawannya. Walaupun sah-sah saja, tapi kurang adab. Dan itu dalam pandangan para ulama, efeknya juga ada, menyebabkan daging tidak terlalu lezat karena dia sudah stres duluan. Sudah stres duluan melihat proses penyembelihan temannya. Apalagi kalau sepasang suami isteri, begitu ditarik suaminya, istrinya di belakang teriak-teriak, help, help, kata dia, help, kata dia. Ya? Itu dipotong suaminya di depan dia. Bisa bayangkan perasaan istri. Bagaimana perasaan istri ketika suaminya dipotong? Begitulah kira-kira. Yang bisa membayangkan perasaannya pasti berarti kambing, kan? Karena sesama kambing punya perasaan. Ini contoh. Maka paling bagus jangan nampakkan. Tarik satu-satu sembelih, tarik satu-satu sembelih. Kalau kita atur di atas gunung itu nanti, jangan nampak lembu ini, jangan nampak lembu yang samping. Bagaimana caranya? Apakah tutup dengan kain ataukah dikerumuni, ya, sehingga dia tidak melihat proses penyembelihan temannya yang di samping. Sampai begitu, Pak. Nah, kemudian yustahabbu an takuna alat az-zabhi hadatun minal hadid. Disunnahkan alat menyembelih itu yang bagus, terbuat dari besi dan yang tajam, ditajamkan. Jadi sebelum menyembelih itu tajamkan dulu pisau. Jangan sampai menyembelih dengan pisau tumpul. Dan ini adab tertinggi dari agama kita, yaitu binatang benar boleh dimakan, tetapi tetap menghormati, meringankan. Itu bahagian dari agama ini. Satu-satunya agama yang membicarakan tentang proses menyembelih, Pak, Islam. Yang lain enggak dibicarakan. Jadi mengikuti gaya bagaimana suka orangnya. Ada yang disetrum dengan listrik, ada yang diketuk kepalanya. Jadi setelah dipegang, diketuk kepala, dipingsankan dulu, baru disembelih. Cuma agama ini yang mengatur sebaik-baiknya urusan penyembelihan. Disuruh potong halkum dan 2 marik. Dan saya baca artikel, ya, telah diselidiki kenapa Islam proses penyembelihannya begitu, dipotong di leher.
itu proses yang paling mudah yang diterima oleh binatang. Walaupun dia terasa sakit dengan sakarat, tetapi itu paling cepat urusan yang membuat dia tidak berlama-lama dalam rasa sakit itu. Jadi ini menunjukkan kebenaran agama ini. Apa lihat agama lain, Masya Allah, apalagi yang model-model tidak peduli dengan agamanya, itu suka-suka mereka ditusuk dengan tombak atau besi ke dalam dubur, keluar di mulut, dipanggang. Kenapa? Kena disembelih karena biar darahnya manis ikut terpanggang dengan dagingnya. Itu banyak dilakukan. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, sunnah menajamkan pisau sebelum terjadinya penyembelihan. Kemudian disunnahkan ketika mulai menyembelih, yustahabbu ayatawajjah az-zabih ilal qiblah. Sunnah penyembelih menghadap ke kiblat. Ini kasih tahu ni ke penyembelih, Pak. Karena penyembelih kadang-kadang enggak ngaji. Asal-asalan aja. Sunnah hukumnya penyembelih menghadap ke kiblat. Lalu kemudian binatang sembelihan pun dihadapkan ke kiblat. Caranya bagaimana? Yaitu seperti Nabi lakukan, wa ayyudajja' az-zabihah ala jambihal aisar, dijatuhkan binatang sembelihan ke rusuk sebelah kiri. Jadi begitu dia jatuh ke rusuk sebelah kiri, otomatis kan kepalanya menghadap ke kiblat. Kita kan berada di belakang dia ni, belakang badan dia ni, untuk tarik dari belakang dia. Jadi ini perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap binatang kurban ketika mau disembelih. Nabi menghadap kiblat, binatangnya pun dihadapkan ke kiblat dengan cara itu. Ini panitia sebaiknya kontrol ketika proses penyembelihan biar sempurna dan pahala sempurna. Kemudian wa yad'ul mudahi, ketika mau disembelih, orang yang menyembelih itu doa atau membaca zikir. Jadi ketika mau sembelih ada zikirnya dasarkan hadis, iaitu bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni. Kalau sembelih sendiri baca bismillahi Allahu akbar Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu kalau sembelih sendiri. Kalau kita sewa orang, maka orang itu yang membaca, penyembelih itu membaca bismillahi Allahu akbar atau wallahu akbar Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah dari siapa? Pemilik kurban, sebutkan namanya. Walaupun menyebutkan nama bukan wajib. Jadi sunnah melakukan zikir seperti itu. Terus bagi kita pemilik kurban yang bukan menyembelih, kan kita berdiri di samping, maka bacalah Allahumma minka. Ini berdasarkan hadis dari Fatimah tadi, baca doa bagi pemilik kurban, Allahumma minka, ya Allah ini darimu, maksud darimu, ku dapatkan binatang ini yang ku makan, yang ku persembahkan kembali, ini semua darimu ya Allah. Jadi bacaan pertamanya Allahumma minka, lalu sambung dengan doa iftitah, walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doa menyembelih, Pak. Dan itu disebutkan oleh hadis Nabi dalam hadis Fatimah tadi. Dan ini doa yang paling masyhur bagi para pemilik kurban. Ini doa paling masyhur. Jadi cuma perlu dihafal Allahumma minka, lanjut walaka salati wa nusuki, itu sudah doa iftitah. Jadi wa nusuki itu yang artinya nusukku dalam satu makna ibadahku, dan satu makna yang lain sembelihanku. Itu inti pada kalimat kenapa masuk dalam doa seperti itu. Jadi sampai wa ana minal muslimin. Jangan sambung lagi ke Al-Fatihah. Jangan sampai bapak rukuk, lalu i'tidal, lalu sujud.
Ana boleh sampai ana minal muslimin saja tadi bacanya. Baik. Berikutnya, setelah disembelih, ini setelah sembelih ni. Lalu kemudian yustahabbu ba'da zabhi al-intidhar qadra ma yabrad az-zabih. Disunnahkan untuk menunggu sampai benar-benar dingin binatang kurban itu. Jangan ketika masih menggelepar lalu kita kuliti, jangan ke situ. Tunggu dulu dia dingin sampai enggak bergerak-gerak lagi. Karena sebahagian binatang itu lama Pak proses sakaratnya. Itu sampai darahnya panas, bergerak-gerak. Tunggu dulu sampai dingin baru disembelih. Baik, itu seputar masalah perkara yang sunnah di dalam urusan berkurban. Sedikit lagi baru kita bertanya jawab, 5 menit lagi kita selesaikan. Berikutnya, pembagian daging kurban itu dibagi 3 dalam kesepakatan jumhur berdasarkan ayat Allah surah Al-Hajj, fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Makanlah sepertiganya, lalu berikanlah kepada fakir miskin sepertiga yang kedua, lalu sisanya berikanlah kepada mu'tar yang tidak membutuhkan. Jadi dibagi 3. Pemilik kurban kalau nyembelih sendiri itu buat menjadi 3 kelompok besar. Jadi misal buatnya menjadi 30 tumpuk. 10 tumpuk makan sendiri, 10 tumpuk kasih ke fakir miskin, 10 tumpuk lagi untuk suka-suka kita, kepada orang kaya, kepada teman kantor, kasih ke kepala kantor supaya tidak cepat dimutasi, dikasih ke ustaznya, kayak gitu Pak. Itu dari sepertiga itu. Itu normalnya pembagian kurban, daging kurban. Itu normalnya begitu. Allah langsung yang bagi seperti itu. Namun kalau sudah kasih ke panitia, tentu ada perkara-perkara yang disepakati bersama. Bisa jadi pemilik kurban tidak dapat bahagian yang kedua, yaitu yang mau dia bagi untuk keluarga-keluarga, bisa jadi tidak dapat karena semuanya dibagi ke fakir miskin. Itu tidak melanggar, boleh-boleh saja, yang penting sama-sama ridha. Intinya pemilik kurban jangan sampai enggak ambil dan enggak makan. Sunnah makan, kecuali kurban wajib baru enggak boleh makan. Jadi sunnah makan, tetap lupa panitia kasih minta untuk makan itu sunnah. Allah yang mengatakan fakulu minha, makanlah. Bolehkah disimpan sampai lama-lama dalam kulkas? Dulu pernah ada satu riwayat Umar sekaligus dari Nabi, itu melarang menyimpan lebih daripada 3 hari. Sehingga ada kadang-kadang orang yang mengatakan bahawa hanjit kebah lebih daripada lehuro harus habis dalam 3 hari. Itu kalau terdengar fatwa seperti itu atau pengajian seperti itu perlu memperpanjang bacaan dulu. Itu hadis itu bersambung tentang larangan melebihi 3 hari. Itu bersambung. Sambungannya, saya tidak hafal matanya, tapi sambungannya tahun berikutnya ketika datang lagi tahun kurban, Nabi ditanya oleh penduduk Madinah, "Ya Rasulullah, bolehkah kami simpan melebihi 3 hari?" Kata Rasulullah, "Faddakhiru, simpanlah." Jadi kenapa tahun kemarin engkau mengatakan jangan lebih daripada 3 hari simpan daging kurban? Kata Rasulullah, bukankah tahun yang lalu musim paceklik? Jadi alasannya karena musim paceklik, sehingga aku tidak ingin orang kaya menyimpan dagingnya. Jadi supaya dibagi semuanya. Maka keluarlah perintah Nabi jangan lebih daripada 3 hari. Dan hari ini paceklik itu telah hilang, simpanlah. Dibolehkan Pak menyimpan lama-lama dalam kulkas. Yang mau simpan dari Idul Adha tahun ini ke Idul Adha tahun depan pun boleh. Gecutin bacut, gepegatnya boleh, tidak mengapa. Asal sanggup tahan aja terus-terusan dengan asam urat kayak gitu, terus-terusan tidak mengapa. Titik urut apa jausi, boleh. Tidak bermasalah. Itu
itu sudah dinasakh. Hadis tentang enggak boleh itu sudah dinasakh dengan hadis berikutnya. Berikutnya, kulit binatang kurban. Kulit binatang kurban, pendapat yang paling kuat adalah haram untuk dijual. Ini penting bagi panitia, bagi orang-orang yang mengurus, juga pemilik kurban. Haram menjual kulit binatang kurban, dan ini pandangan yang paling kuat dan disepakati. Dengan dalil, Rasulullah berkata dalam hadis yang sahih riwayat Hakim dan Baihaqi, Rasulullah berkata, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Maksud tidak ada kurban untuknya, tidak dianggap kurban, hana pahala. Yang menjual kulit binatang kurban tidak ada pahalanya. Sedangkan kita memang meraih pahala. Kita ini PNS. Pasti yang kita tunggu adalah gaji. Mana ada mungkin kerja, buat perjanjian bapak kerja tapi enggak ada gaji. Oh han, ciknya dapat. Maka bangai kalau seandainya ada orang kurban dikasih tahu sama Allah enggak ada pahalanya, boleh. Mana mau? Kita perlu pahala untuk menimbang, memberatkan timbangan kita. Tiba-tiba enggak ada pahala, maka jangan jual kulit binatang kurban. Tapi ada pendapat minoritas ulama, termasuk dalam Syafi'iyah sendiri ada yang berpendapat, kalaupun dikhawatirkan mubazir, bertumpuk-tumpuk, sudah lembu misal 20 biji di sini misal, sudah 20 kulit, dibolehkan menjual dengan satu syarat, hasil penjualan itu semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Enggak boleh diambil oleh pemilik kurban, enggak boleh diambil oleh orang-orang yang kaya, ya. Panitia enggak boleh cukai hasilnya, semua harus diberikan kepada fakir miskin. Ada pandangan itu. Namun tetap, walaupun itu solusi, tetapi tidak aman, Pak. Tidak aman. Karena Nabi tegas sekali mengatakan jangan jual kulit binatang kurban. Jadi apa yang dilakukan di masa Nabi telah dicontohkan oleh Aisyah, bahwa Aisyah ittakhazat min jildi udhiyatiha saqa. Aisyah menjadikan kulit binatang kurban miliknya tempat penampungan air, kantong air. Disamak, dibuat jadi kantong air. Memanfaatkan boleh. Jadi misal satu lembu bertujuh pelah, 7 kulitnya, kasih masing-masing, mungkin mau buat kuan, mau dibuat keripik kuan itu bang, dibelah sikit-sikit, atau mau dibuat dengan toco, kan, terserah aja. Atau kasih aja ke penyembelih, alah cok aron macam itu juga boleh. Atau mau lakukan apa, mau dijadikan perhiasan, mau dijadikan keset kaki, atau mau dijadikan gorden, dibuat jadi gorden dari bulu sapi, atau mau dijadikan spray, merasakan sensasi tidur di atas sapi, okay? Boleh, tidak boleh, tidak mengapa, asal sudah disamak. Itu semuanya tahur bid dibab, ya, suci dengan disamak. Jadi paling aman tu Pak, jangan jual. Oh Ustaz, kami enggak tahu, diam-diam dijual oleh panitia, padahal kami bilang jangan misal. Maka panitia menanggung semua kesalahan ini. Pemilik kurban kalau dikhianati, mereka tidak mendapatkan risiko ini. Jadi ini enggak boleh jual, walaupun disepakati, walaupun diridai oleh pemilik, tetap enggak boleh jual. Kecuali alasan tadi, udah mubazir, kata titik hana sotung. Jadi penyembelih pun enggak mau juga. Akhirnya kita jual untuk pabrik tertentu, misal pabrik buat apa kulit, hasilnya kasih ke fakir miskin. Itu solusinya kalau memang tidak ada jalan keluar lain, ya. Baik, yang sudah lewat 5 menit, 2 menit tu memindahkan binatang kurban makruh. Saya ulang lagi, memindahkan binatang kurban makruh dalam pandangan jumhur ulama, Malikiyah, Hambali, Syafi'i, semua mengatakan makruh, ya. Memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat.
melebihi jarak boleh qasar solat. Boleh qasar solat itu antara 85 sampai 90 km. Jangan pindahkan melebihi jarak itu, makruh, kecuali dengan satu alasan, iaitu di tempat yang akan kita pindahkan asyaddu hajah, sangat membutuhkan, miskin, ramai, enggak ada yang kurban. Harapannya pada kita, ya, misal kampung kita di mana Pak, miskin sekali di sana, harapannya pada kita. Sedangkan di sini tempat kita kerja sudah banyak kurban, di situ baru boleh dipindahkan. Selain daripada itu, kalau nggak ada alasan itu, misal di sana ramai orang kurban di kampung kita, di sini pun ramai, yang diutamakan di mana munculnya harta, di mana kita bekerja, di mana munculnya harta tempat kita cari rezeki, disitulah disunnahkan untuk berkurban. Keluar-keluar sedikit tidak mengapa, penting di bawah area 90 km atau 85 km. Mau kirim ke Biren boleh, ke pokoknya jangan lebih 90 km, ya, selama tidak ada alasan kemiskinan tadi. Dan terakhir penutup, mazhab Syafi'i menegaskan tidak sah kurban atas nama orang lain kecuali dengan izin orang tersebut. Itu yang pertama, kalau berhubungan dengan memberikan hadiah kurban untuk orang yang masih hidup, harus seizin orang yang kita niatkan itu. Dia harus tahu bahwa dia punya kurban. Enggak sah kalau dia enggak tahu. Yang kedua, tidak sah kurban untuk orang meninggal kecuali pernah diwasiatkan oleh orang meninggal itu. Jadi jangan sampai berniat ke orang meninggal tanpa ada wasiat. Yang disebut wasiat, dia mewasiatkan sebelum meninggal. Kalau berwasiatnya ada, itu yang diambil dari harta dia, bukan ambil harta ahli waris. Harta dia yang dipisahkan, baru kurbankan. Efeknya nggak boleh dimakan oleh ahli waris, nggak boleh diberikan ke orang kaya, cuma boleh diberikan ke fakir miskin. Ini sama dengan kurban wajib, kurban nazar sama. Mazhab Malik makruh berniat untuk orang meninggal, yang membolehkan Hanafi dan Hambali. Mereka membolehkan berkurban atas nama orang meninggal. Baik, sudah selesai pembahasan kita tentang masalah kurban. Ada waktu sebentar sambil menunggu waktu untuk bisa solat, 5 menit, 10 menit, silakan Bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, yang bisa dijawab, yang tidak bisa kita tanya ke guru yang ada kita di sini. Silakan kalau ada. Ya, boleh yang Pak Mur duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kurban ada dimaksud artinya untuk yang untuk melarang potong kuku ataupun kurban. Ini yang kurbannya untuk anak, apakah seluruh dalam keluarga tersebut tidak artinya tidak potong kuku atau tidak potong rambut atau bagaimana, atau memang khusus bagi yang Baik. Bagaimana orang yang berkurban dalam satu keluarga, mungkin dia yang berkurban satu orang. Kan kita sudah informasikan dalam mazhab Syafi'i sunnah muakkad untuk pribadi, tapi dalam satu keluarga berlaku sunnah kifayah. Hendaknya ada satu orang yang berkurban. Artinya tidak baik kalau satu keluarga enggak ada yang berkurban selama mereka masuk kategori mampu. Jadi baik sampo sabah keluarga hana kurban metiropi. Nah, nanti waktu sudah kurban satu orang, misalnya suami, maka siapa yang disuruh bertahan jangan potong kuku dan bulu-bulu? Ya si yang punya kurban saja. Jadi tidak berlaku bagi ahli keluarga. Tapi bagaimana kalau kita meniatkan kurban itu atas nama anak? Nah, sebelum saya jawab masalah potong kukunya, dalam mazhab Syafi'i, Pak, itu la yustahabbu al-udhiyah lis-saghir. Tidak disunnahkan untuk menghadiahkan atau meniatkan kurban untuk anak yang belum baligh. Enggak ada sunnahnya, karena syarat
orang yang disunahkan berkurban yang disepakati oleh para ulama adalah al-Islam, orangnya Islam, pemilik kurban Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak ada sunnahnya untuk berkurban atau meniatkan kurban pada yang belum baligh. Jadi hana perlu untuk si bayi segala macam, enggak ada sunnahnya. Nah, kalau yang kita maksud meniatkan kurban untuk yang sudah baligh, jadi kita menghadiahkan kurban untuknya, otomatis dia yang berkurban. Kita dapat pahala menyedekahkan harta. Dan tadi kan syaratnya harus diketahui oleh orang yang kita niatkan, otomatis kurban itu menjadi miliknya. Sudah, maka dialah yang bertahan untuk tidak potong kuku dan bulu-bulu. Ya. Jadi kita kasih tahu, misalnya anak kita di mana ni, ayah ada lebih wang ni. Ini kurban untuk kamu satu ya. Ayah transfer wang ya untuk kamu ni. Dia kurban. Tapi dari kita dapat pahala menyedekahkan harta. Dia berkurban. Kan? Dia berkurban. Di saat itu dia yang bertahan untuk tidak potong kuku dan bulu-bulu. Begitu. Ya. Jadi berkurban yang apabila katanya kalau ada hukum dia hanya ngisi akikah dia ngisi. Jadi itu kita utamakan tidak akikah itu berkurban itu. Baik. Yang belum diakikahkan, apakah boleh berkurban atau mana yang lebih utama? Pertama, tidak ada hubung kait antara kurban dengan akikah. Ini dua ibadah yang berbeza tujuan dan berbeza maksud. Jadi seandainya ada orang yang belum diakikahkan, masuk bulan kurban, apakah dia pilih akikah dulu atau pilih kurban? Boleh kurban dulu, karena 4 hari untuk kurban itu terkhusus untuk kurban. Jadi kurban dulu. Nanti waktu ada yang mengatakan, hai kan kalau akikah ron kau nak kurban, hana hubungan antara akikah dengan kurban. Akikah bisa hari berikutnya, bisa hari-hari dan tahun berikutnya. Jadi dibolehkan kurban dulu walaupun belum akikah. Utamakan kurban Pak kalau di 4 hari itu, 10, 11, 12, 15 ya. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada amal saleh anak Adam yang terbaik di 4 hari itu kecuali iraqatud dam, kecuali berkurban. Ya, silakan. Pertanyaan itu dan akikah yang dapat pahala wajib akikah dalam bulan puasa. Akikah itu tidak dibatasi waktu. Namun sunnahnya hari ke-7. Dilanjutkan oleh hadis Aisyah, kalau enggak sempat hari ke-14, enggak sempat hari 21. Nyan yang leboh horo yang ada dalam dalil tentang sunnah hari akikah. Selanjutnya tidak dibatasi waktu. Kapan mampu kita sembelih. Watai bulan yang lain hanapeng. Napeng watai bulan puasa. Bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah Pak. Tidak ada keharaman berakikah di dalam bulan Ramadan. Wajib menunya apabila ada makan duit atau berbuka puasa, kan lebih ada pahala. Ya, boleh Bapak. Jud. Ya, lah Ramadan tak akikah, tapi makanan berbuka puasa untuk orang boleh. Enggak ada batasan waktu Pak. Sampai duha. Sampai duha itu bagi yang wali sebenarnya yang disuruh. Wali yang mampu, walaupun anaknya sudah lebih tua daripadanya, tetap ada sunnahnya untuk mengakikahkan anaknya yang belum diakikahkan. Suruhan sebenarnya pada wali, bukan pada si bayi. Bukan pada si bayi, wali yang disuruh akikahkan. Makanya mengakikahkan diri sendiri itu ada khilaf. Kalau mazhab Syafi'i membolehkan, mazhab yang lain ada yang mengatakan tidak perlu mengakikahkan diri sendiri karena suruhannya pada wali. Jadi masih ada khilaf kalau akikah untuk diri sendiri. Begitu Pak. Jadi hana masalahnya. Silakan Pak. Gimana? Oh ya. Yang pertama, lembu tidak ada tanduk Pak ya. Jadi begini dulu yang perlu dipahami, 4 perkara yang sudah kita sebutkan yang jangan ada. Kan itu aja yang perlu dijaga Pak. 4 perkara, jangan buta, jangan sakit,
jangan pincang, jangan terlalu kurus. Ini yang haram, enggak sah kurban. Tapi selain daripada itu, patah tanduk, tidak ada tanduk, terpotong telinga, itu ada bahasa hadis Nabi. Saya lupa bahasanya, ada 4. Ada mazruqan, kemudian telinganya luka, ada yang tanduknya patah, itu semua tidak sampai membatalkan kurban, hanya makruh. Jadi lagi ada bungkus kado, tapi kado je nama cilet baca. Jadi tidak mengurangi, tidak membatalkan kurban, namun makruh mencari yang punya kekurangan tadi. Kecuali enggak ada pilihan lain. Jadi semuanya enggak ada pilihan lain, kabeh mendung, kabeh cok legok dia telat. Yang dapat cuma yang hana lungkeng, kan? Atau telinganya agak terluka atau apa, itu tidak mengapa kalau pilihannya cuma itu. Jadi hanya berlaku hukum makruh mencari binatang kurban yang ada kekurangan-kekurangan pada fisiknya. Disuruh cari yang sempurna. Nabi dhaha bikabshain, Nabi kalau kurban menyembelih 2 ekor kibas akranain, tanduknya sempurna, saminain, sangat gemuk, dan amlahain, berwarna putih bersih. Itu yang paling sempurna, Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi? Bolehkah berkurban dengan kerbau? Ini di dalam fatwa-fatwa modern ditanya tentang al-jamus. Jadi bukan menyembelih dengan al-baqar. Dasarnya suruhannya bakar, iaitu sapi. Nah, sekarang di Arab enggak ada kerbau jamus, Pak. Bolehkah menyembelih dengan kerbau di negara-negara yang ada kerbau? Di Arab enggak ada kerbau. Boleh dicek. Hana kebe, hana. Kebe itu keistimewaan kita. Keistimewaan kita di sini, di negara-negara Asia itu kebe. Semua ulama ketika ditanya, mereka menjawab, selama kebe itu masuk ke dalam sifat sapi, kalau dalam bahasa biologi apa itu? Spesiesnya satu dengan sapi. Jadi satu mamak, satu nenek. Cuma beda-beda sedikit. Family misalkan, itu sah untuk dikurbankan. Semua menjawab sah dikurbankan. Karena hitungannya ke sapi. Cuma karena di masa Nabi memang enggak ada yang jenis kerbau. Hari ini kerbau memang ke sana arahnya, ke sapi. Kalau kerbau mirip kambing, boleh juga, tidak masalah. Cuma kadang-kadang yang enggak boleh itu menyeurengkahi kebenya yang hajian. Dia ada tamang lang lehop itu bid kahi kebenya ambil kurban. Jadi yang boleh kebe tidak masalah. Semua ulama modern menjawab boleh menyembelih kerbau. Kalau di Aceh Selatan dan Melabuh malah kerbau, kan Pak? Kalau masalah saya ya kerbau yang lebih digemari. Baik, kira-kira begitu. Masih ada Pak sebelum kita tutup? Ya, ditutup dengan Pak Ketua, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan kehadiran kelompok pengorban, Uke bisa diwakili jodoh kepada wakili kamu yang itu, atau memang mesti hadir bagjo. Sebab pengalaman yang kau itu, urung yang mestinya banyak press deh. Sehingga adalah proses. Kamu pakai kopnam misalnya. Baik. Baik, ini menarik ini. Jadi menariknya panitia harus nunggu lagi gepreh jenazah, gepreh anak dari Jakarta, kan? Jadi baik semua yang ini, gepreh dia. Apakah itu wajib? Tidak. Menyaksikan itu hanya sunnah. Enggak boleh pun diwakili. Video call enggak boleh, wakili pun enggak boleh, karena Nabi ketika mengatakan ke Fatimah tidak mengatakan apapun kepada suaminya, hai najak roh mentang. Fatimah punya kurban, Nabi suruh langsung pergi lihat.
Nah, enggak bisa diwakili. Kalau diwakili bisa, kita tinggal WA saja dari kampung. Dulu kampung pun mewakili lewat roh dingin lewat roh nenit pahala kelung. Ini mangatat buatnya. Ini perbuatan fadilah, ini hanya sunnah. Jadi panitia tidak wajib menunggu pemilik kurban. Pemilik kurban jangan menyusahkan panitia juga. Nepreh ber menyo nekah segala melung truk, awak ron yang nepreh. Jadi sudah diupreh 2 kali. Pertama upreh dia. Menyo berani nekah nepreh ron. Itu yang model-model begini kembalikan kepada pemilik. Menyusahkan. Tidak ada suruhan seperti itu. Jadi jangan tunggu lagi sampai jam 6. Karena saya tunggu juga di rumah. Kau lama kali sampai kurbannya. Lumpreh hana truk-truk rupanya kalau mesti. Ini cepat-cepat sebeli memang ya. Baik, kira-kira begitu ya Bapak Ibu, kita cukupkan. Ya, insya-Allah kita bertemu minggu kedua, Pak. Karena Sabtu pertama setelah hari raya saya berurusan antar anak ke pesantren, tidak bisa hadir. Sabtu kedua setelah hari raya baru kita bertemu kembali insya-Allah. Demikian, terima kasih banyak, semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala. Terima kasih atas segala pertemuan yang baik ini. Semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.